Bayangkan ketika ia dibaringkan di atas tanah, siap dikuburkan, tapi bumi menolaknya. Bukan sekali, tapi 3 kali. Setiap kali liang ditimbun, jasad itu keluar lagi. Para pelayat gemetar, menggali ulang, lalu mencobanya sekali lagi. Namun bumi tetap menolak. Apa sebenarnya yang dilakukan lelaki ini hingga tanah pun enggan menerimanya? Inilah kisah tentang seseorang yang menyesal saat segalanya sudah terlambat. Ia bukan orang asing. Di kampung itu semua orang mengenalnya. Bukan karena kebaikannya, tapi karena keburukannya yang tak terhitung. Mulutnya sering mengeluarkan sumpah serapah. Tangannya ringan mengambil yang bukan miliknya. Hatinya keras, tak pernah luluh oleh nasihat. Hingga para tetangga hanya bisa menggeleng. Biarlah, mungkin dia tak akan pernah berubah. Waktu berjalan, usia lelaki itu terus bertambah. Tapi hatinya tetap sama, yaitu membatu. Tak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Tapi hari itu, tanpa diduga, maut pun menjemputnya. Ia wafat mendadak, tanpa sempat bertaubat, tanpa sempat memohon ampun. Maka jenazahnya dibawa ke pemakaman, seperti manusia lainnya. Namun Allah berkehendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membuat semua orang tercengang, yaitu bumi menolak tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang tak dikenal dalam kebaikan. Ia bukan ulama, bukan dermawan, bahkan bukan orang biasa yang sekedar menjaga lisan. Ia dikenal sebagai sosok yang sinis, kejam, dan pemarah. Pernah suatu hari, seorang anak kecil tak sengaja menyenggol dagangannya. Dengan mata melotot dan tangan gemetar menahan amarah, ia lempar anak itu dengan sepatu hingga bocah itu menangis dan lari pulang. Orang-orang kampung memanggilnya Api, karena siapapun yang berurusan dengannya pasti akan terbakar amarah. Ia tak pernah sholat, tak pernah puasa, dan tak sekalipun tampak di masjid. Ketika azan berkumandang, ia justru mengeluh dan berkata, "Berisik, ganggu tidur orang saja." Sahabatnya adalah para pemabuk, penipu, dan pejudi. Di sudut pasar, ia sering terlihat tertawa bersama mereka, mengejek orang-orang yang pulang dari sholat, seakan perintah Allah hanya bahan lelucon. Ibunya yang sudah renta pernah menangis di depannya, memohon agar ia bertobat, tapi dengan nada kasar ia menjawab, "Sudahlah emak, hidup-hidupku, mati-matiku, emak urus saja diri sendiri." Hingga suatu hari ia jatuh sakit. Bukan penyakit parah, hanya demam, tapi tubuhnya lemah, kakinya menggigil. Dan saat malam tiba, ia mulai meracau. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Jangan bawa aku, jangan bawa aku ke sana." Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat. Ia mati dalam keadaan belum bertaubat. Hari itu mendung. Jenazah lelaki itu dibawa dengan seadanya, tanpa banyak yang mengantar. Tak ada isak tangis, tak ada pujian yang diucapkan. Hanya beberapa orang tetangga yang merasa tak enak hati jika tak mengiringi ke pemakaman. Namun, sesampainya di liang lahat, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat jasad hendak diturunkan, tanah yang digali tiba-tiba runtuh. Para penggali kubur heran. Mereka coba perbaiki, tapi setiap kali liang itu siap, tanah kembali menutup dengan sendirinya. "Ini aneh," ujar salah satu dari mereka. "Seperti ada yang menolak tubuh ini."
Mereka tetap berusaha, namun semakin dipaksa semakin sulit. Tali penurun jenazah putus 2 kali. Papan pelindung jenazah patah tanpa sebab. Hingga akhirnya terdengar suara lirih dari seorang lelaki tua yang sedari tadi diam di sudut pemakaman. Wahai manusia, mungkinkah ini tanda bahwa bumi menolak tubuhnya? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bumi bisa berbicara, bumi bisa memeluk dengan kasih atau menolak dengan murka? Semua terdiam, suasana menjadi mencekam. Beberapa orang mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut jika kelak mereka pun bernasib serupa. Akhirnya jenazah itu tetap dikuburkan, tapi banyak yang pergi dengan hati yang gemetar, membawa satu pertanyaan pulang. Bagaimana jika aku menjadi orang yang ditolak bumi itu? Setelah kejadian itu, kampung kecil yang tadinya sunyi berubah drastis. Orang-orang mulai berbicara, bukan untuk bergosip, tapi untuk mengingatkan. Para pemuda yang tadinya biasa bergadang tanpa tujuan terlihat di masjid. Para orang tua yang dulu malu menasihati anak-anaknya kini berani berbicara lantang. Nak, jangan sampai tobatmu terlambat seperti dia. Pernah satu malam, seorang pemuda mendatangi imam masjid sambil menangis. Ustadz, aku takut. Aku sering berbuat maksiat. Tapi setelah kejadian itu, aku sadar aku takut mati dalam keadaan belum tobat. Sang imam tersenyum lembut dan menjawab, kalau kamu masih bisa menangis karena dosa, itu tanda hatimu belum mati. Tobatlah sekarang, jangan tunda sampai esok, karena esok belum tentu milik kita. Sejak hari itu, suasana desa berubah. Sholat jamaah mulai penuh, majelis ilmu kembali hidup. Anak-anak yang dulu tidak peduli mulai menghafal Al-Quran. Semua terjadi hanya karena satu jenazah, satu penolakan, satu kejadian yang mengguncang hati. Dan di tengah perubahan itu, ada satu pelajaran besar yang terus bergaung di hati mereka. Jangan tunggu esok untuk bertobat, karena yang ditunggu mungkin tidak akan datang. Dan jika bumi sudah menolak, kemana lagi kita akan kembali? Peristiwa lelaki yang ditolak bumi ini bukan akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari perjalanan panjang bagi setiap hati yang merenung. Setiap kita, tanpa terkecuali, memiliki waktu yang terbatas. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini, entah itu dengan cara yang kita harapkan atau dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang menjemput. Namun satu hal yang pasti, kita semua akan menghadap kepada Allah, Sang Pemilik alam semesta. Saudaraku, kita seringkali terbuai oleh dunia yang penuh kenikmatan, sementara kita lupa bekal perjalanan panjang yang sebenarnya. Seperti lelaki itu, kita sering merasa masih punya waktu. Waktu untuk berbuat baik, waktu untuk menyesali dosa-dosa, waktu untuk bertobat. Tapi pada akhirnya, waktu tidak akan menunggu kita. Tobat yang datang terlambat tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun Allah Maha Pengampun. Selama napas kita masih ada, pintu taubat masih terbuka lebar. Jangan biarkan kita tertipu dengan rasa aman yang palsu. Jangan sampai saat-saat terakhir sampai bumi menolak kita seperti lelaki itu. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah siap jika ajal datang menjemput? Apakah kita sudah cukup berbuat baik? Sudah cukup bertaubat? Jangan menunggu lagi. Lakukan sekarang juga. Tidak ada kata terlambat selama Allah memberi kesempatan. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bertobat dan selalu memohon ampunan kepadamu sebelum waktunya terlambat. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Jauhkanlah kami dari godaan dunia yang menipu. Berikanlah kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk berbuat kebaikan, untuk selalu mengingat-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ya Allah, jika Engkau mengambil nyawa kami, ambillah kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Engkau ridhoi.
Janganlah Engkau membiarkan kami mati dalam dosa dan penyesalan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap jika tiba-tiba panggilan itu datang? Apakah kita sudah memperbaiki diri? Jangan biarkan taubat kita datang terlambat, seperti lelaki yang ditolak bumi itu. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk tidak menunda taubat, untuk selalu berada di jalan yang benar, dan untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya dan menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.